warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delvit Dahlia, mahasiswa PPG kategori 1 di Universitas Negeri Makassar. Hari ini akan melaksanakan PPL di SMPN 1 Seluma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kabar semuanya? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Doa keras, tolong siapkan doa supaya kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Anak ibu semuanya sehat ya? Ketua kelas, siapa temannya yang tidak masuk hari ini? Robi, Kemana Robi? sakit. Sakit. Baiklah anak-anak, semuanya dalam keadaan sehat. Siap belajar? Siap. Alhamdulillah. Kalau begitu kita akan belajar. Sebelum belajar, ibu mau tanya, siapa yang masih ingat tentang pelajaran minggu lalu? Ada yang ingat tentang pelajaran minggu lalu? Minggu lalu kita mempelajari tentang apa, nak? Ya, minggu lalu kita telah mempelajari tentang pengaruh dan interaksi antar ruang akibat iklim dan biologi. Hari ini kita akan mempelajari tentang pengaruh dan interaksi antar ruang akibat ketersediaan sumber daya alam. Ibu mau tanya nih sebelum belajar, di tempatmu ada tidak hasil dari sumber daya alam? Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan dan interaksi antar ruang akibat ketersediaan sumber daya alam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah melakukan pembelajaran, nanti anak-anak diharapkan untuk dapat 1. Menelaah persebaran barang-barang tambang di negara Asia, misalkan hutan dan sebelum masuk ke kegiatan ini, ibu ingin membagikan soal privat terlebih dahulu kepada kalian. Tolong dikerjakan. Kalian pilih salah satu jawaban yang kalian anggap benar, kemudian disilang ya. Silang. Apa sumber daya alam yang tersedia di lingkungan tempat tinggal kalian? Tadi apa katanya? Batu dan pasir. Nah, sekarang kita lihat ke sumber daya alam barang tambang yang terdapat di negara-negara ASEAN. Jadi di negara-negara ASEAN ini bukan hanya sekedar barang tambang saja yang dimiliki ternyata. Ada juga sumber daya hutan. Kemudian ada sumber daya laut. Nah, ini semua adalah sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara yang berada di kawasan ASEAN. Sudah diamati? Nah, sekarang kalian boleh memberikan komentar atau pertanyaan tentang gambar yang ibu tampilkan tadi. Ada yang mau menanggapi atau berkomentar atau memberikan pertanyaan? Boleh. Bagus sekali pertanyaannya. Aumet bertanya, di gambar 1 itu ada kegiatan apa? Gambar 1, kegiatan apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Boleh. Pertambangan batu bara. Pertambangan batu bara. Ada yang bisa menambahkan? Benar? Kegiatan penambangan batu bara? Iya, benar sekali ya. Jadi gambar 1 itu adalah kegiatan penambangan batu bara. Ada lagi yang mau berkomentar atau menanggapi? Boleh. Bagaimana pengaruh ketersediaan sumber daya
melakukan ekspor kepada negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam minyak bumi. Betul. Sekarang ibu minta kalian membuat pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang gambar yang ibu tampilkan ini. Luar biasa, pertanyaannya banyak sekali. Ada yang bertanya, siapa yang membuang sampah ke sungai? Mengapa terjadi kebakaran hutan? Ada juga yang bertanya, apa kegunaan minyak bumi? Banyak sekali pertanyaan. Nah, tetapi pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua itu, Ibu akan ambil beberapa saja yang akan Ibu sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, jadi ada pertanyaan pertama itu mengenai persebaran dan kegunaan dari sumber daya tambang yang ada di negara-negara ASEAN. Kemudian yang kedua mengenai langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kerusakan hutan dan kerusakan laut. Untuk itu Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Nah, Ibu sudah siapkan ini. Karton ini berisi nama kalian beserta kelompok. Jadi siapa yang sudah Ibu berikan ini nanti bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, Ruslan. Setelah Ibu bagikan, tolong disematkan di baju biar nanti ketika Ibu melakukan penilaian itu lebih mudah. Yang kelompok 2, Asmi, mana Asmi? Sematkan di baju ya, silakan. Galang. Kelompok 3 itu ada Gio, mana Gio? Sip. Silakan bergabung ke kelompoknya masing-masing. Di sini. Kelompok 1 ini tugasnya. Kalian diskusikan dan berikan jawaban atas apa pertanyaan yang ada di situ. Kelompok 2 ini tugasnya. Kelompok 3 kerjanya kalian baca perintah yang ada di situ, kemudian kalian boleh mencari informasi dari buku paket yang ada atau lembar atau bahan ajar yang telah dibagikan, atau juga kalian bisa buka lewat internet bersama kelompoknya. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Ada kesulitan? Setelah kalian selesai, kalian nanti akan melakukan presentasi masing-masing kelompok. Nanti kalau kelompok 1 mempresentasikan, kelompok lain itu memberikan tanggapan atau boleh juga pertanyaan ya. Kelompok 1 akan melakukan presentasi. Aurel, yang kencang suaranya. Nama saya Aurelia. Negara di kawasan ASEAN yang menghasilkan batu bara adalah Indonesia, Filipina, Vietnam, dan Indonesia. Penggunaan batu bara adalah sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar transportasi, pembangkit listrik menghasilkan produk gas, membantu perindustrian baja, membantu produksi industri aluminium. Negara-negara ASEAN yang kaya dengan barang tambang mentah mengekspornya ke negara-negara yang tidak memiliki barang tambang untuk menjadi berbagai barang kebutuhan pokok sehingga terjadinya hubungan interaksi antar negara ASEAN. Nah, itu tadi yang disampaikan oleh Aurel dari kelompok 1. Ada yang ingin bertanya atau menanggapi kelompok lain? Suaranya kencang sayang.
Ada ke sini nak? Dari kelompok 4. Apakah setiap negara membutuhkan batu bara? Nah, pertanyaan dari Siva untuk kelompok 1, apakah setiap negara membutuhkan batu bara? Siapa yang mau jawab? Dari kelompok 1. Nah, silakan Ruslan. Batu bara banyak diperlukan oleh negara-negara berkembang, sedangkan untuk negara maju sudah mengurangi penggunaan batu bara dan beralih kepada energi terbarukan. Nah, bagaimana Siva? Sudah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Sudah? Ada yang menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan hasil diskusi kita pada hari ini? Ya, Bu. Boleh Ruslan? Suaranya kencang ya. Simpulan kita pada hari ini: 1. Ketersediaan barang tambang di negara ASEAN menyebabkan terjadinya interaksi dan perubahan ruang. Negara yang tak memiliki barang tambang akan mengimpor dari negara yang memiliki barang tambang sehingga terjadi interaksi antar ruang. 2. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian adalah memilih pohon-pohon tertentu yang akan ditebang sesuai dengan umur dan ukuran batang sistem tebang pilih, mencegah terjadinya kebakaran hutan, mencegah penambangan hutan untuk lahan pertanian, tidak menebang pohon sembarangan. Langkah-langkah menjaga kelestarian laut adalah mengelola sampah atau limbah hasil industri dengan baik, tidak membuang sampah atau limbah ke laut, membersihkan laut dari sampah atau limbah yang menimbulkan pencemaran, melakukan usaha pelestarian terumbu karang, tidak menggunakan racun atau bom peledak ikan, bukan harimau saat menangkap ikan di laut. Benar sekali. Terima kasih. Benar. Ketersediaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara di kawasan ASEAN itu menyebabkan terjadinya hubungan interaksi antar negara-negara ASEAN. Contohnya saja nih, ketika Singapura tidak memiliki sumber daya alam minyak bumi, dia akan melakukan impor dari negara-negara yang memiliki ketersediaan minyak bumi. Itu akan bagikan lembar kerja. Kalian silakan isi. Dari 1. Soal post test tadi kan di awal kita sudah mengerjakan soal tes, sekarang kita mengerjakan soal post test sebentar ya. Tolong dibuka soal tesnya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah kalian paham tentang apa yang kalian kerjakan tadi? Alhamdulillah. Menyampaikan pesan moral untuk kalian ya. Jadi kita ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber daya alam yang sangat luar biasa banyak. Ada minyak bumi, kemudian ada batu bara, ada hutan, ada laut. Nah, kita sebagai manusia harus bisa memanfaatkannya dengan bijak. Kita ambil sepenuhnya, kemudian kita kita perbaiki lagi, kita lestarikan lagi supaya tetap terjaga sumber daya alam kita ya. Ketua kelas, siapkan pembelajaran hari ini. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran hari ini.